Kembali lagi Mas Eko. Saya beri judul untuk renungan kita hari ini. Judulnya apa saudara? Menjadi pelayan perjanjian baru. Menjadi pelayan perjanjian baru, saudara. Lanjut lagi Pak. Efesus 3 ayat 14 sampai 19. Saudara, saya mulai dari ayat 16. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi ternyata saudara, Rasul Paulus itu menginginkan jemaat di Efesus ayat 16, sehingga oleh imanmu, jadi oleh iman jemaat di Efesus, begitu juga oleh imanmu jemaat di GKI Agape, oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu apa saudara berakar dan berdasar di dalam. Jadi iman yang Paulus inginkan adalah iman yang punya dasar dan punya akar apa saudara? Kasih agape pasti yang dimaksud. Apa tulisan saya jelas di sini? Jadi kitab Efesus tadi ya, pasal 3 ayat 17 itu adalah iman itu yang Paulus katakan, iman itu harus berakar dan berdasar dalam kasih. Lalu saudara, Paulus juga pada jemaat di Roma mengatakan hal yang mendukung ini, yaitu Roma 10 ayat 17. Apa itu Roma 10 ayat 17? Kita buka bersama-sama. Kita baca, ada di layar depan saudara. Kita baca 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi saudara, iman yang Paulus harapkan adalah berdasar dan berakar dalam kasih. Dan iman itu timbulnya dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman saudara itu timbul ketika saudara mendengar firman yang disampaikan di mimbar, ketika saudara membaca firman di rumah, itu iman saudara timbul. Tetapi yang jadi persoalan, bagaimana jika setiap minggu dengar firman Kristus tetapi tidak punya kasih? Bagaimana ya saudara? Tiap minggu dengar firman Kristus, firman itu, iman itu dari firman Mas itu, dari pendengaran dan firman Kristus, iya. Tapi masalahnya saudara hidupnya dalam kasih apa enggak? Setiap minggu firman dan dengar firman dari Kristus, dari mimbar, setiap hari baca firman, tetapi tidak bisa mengampuni, tidak mau menolong orang susah, tidak memberkati, tidak mengasihi musuhnya, kan berarti tidak kasih agape. Berarti sebetulnya tidak punya iman. Maka ketika firman Tuhan katakan ampunilah musuhmu, saudara pasti setuju karena itu firman Tuhan. Iya, kita ngangguk-ngangguk. Begitu des kita punya musuh, kita tidak mengampuni. Berarti sebetulnya imanmu tidak tumbuh dari pendengaran itu. Jadi saudara, perhatikan baik-baik bahwa iman kita itu harus berakar dalam kasih agape. Paulus yang katakan, imanmu harus berakar dan berdasar dalam kasih agape. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Setiap minggu dengar firman Tuhan, tetapi engkau tidak mengasihi sesamamu, tidak mengasihi musuhmu, sebetulnya engkau dipertanyakan imannya. Itu intinya. Jadi saudara, belajar terus bagaimana mengasihi orang lain. Kita lanjutkan ya. Ayat 18 masih yang tadi lagi. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami apa saudara betapa lebarnya, saya gambar ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus,
dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia apa saudara melampaui segala pengetahuan. Saudara lihat gambar ini ya. Di sini ya. Kelihatan ya. Saudara lihat orang ini. Ini adalah isi kepala orang tersebut. Di sini saudara lihat ada ABC. Berarti orang itu mungkin pandai menulis ya, atau pandai tentang bahasa, jago berbahasa, apapun dia bisa. Terlalu besar. Ada 1, 2, 3 berarti jago matematika. Ada musik, jago musik, dan seterusnya. Nah saudara, kasih kita, pengenalan kita akan Tuhan Yesus itu harus melebihi dari segala pengetahuan ini, saudara. Makanya pengetahuan ini saya buat dengan gambar love. Saudara mengerti? Jadi apapun yang ada di pikiran saudara, saudara pintar matematika, saudara pintar berbahasa, saudara jago bertani, ada cangkul nggak di sini? Nggak ada, tapi anggap aja ada ya. Saudara pintar berdagang, ada kalkulator angka. Saudara pintar semuanya itu semua harus dikemas dalam kasih. Maka saudara yang menjadi seorang guru, saudara kasihmu itu harus melampaui pengetahuan saudara sebagai seorang guru. Saudara yang berdagang, kecerdasan saudara berdagang itu, kasih saudara itu harus melampaui itu. Jadi ini nggak lagi bicara masalah timbangan yang dimainkan, nggak lagi bicara masalah uang yang lebih dari itu. Bagaimana saudara melayani orang lain itu, kasih saudara itu terbuka lebar dalam wajah saudara. Sekalipun saudara menolak, maaf ya, di sini nggak bisa bond misalnya. Nyatakan itu dengan kasih saudara. Bukan berarti kasih agape itu bebas bond sini bukan itu namanya tidak cerdas. Saudara ngerti maksudnya ya? Apapun pengetahuan saudara, kasih itu harus mengatasi itu. Saudara yang pedagang seperti itu. Lalu saya juga sama, seorang dokter, pengetahuan saya tentang kesehatan, kasih saya harus lebih besar daripada itu. Begitu juga seorang petani. Saudara, bagaimana saudara bertani, kasih saudara terhadap orang lain, bahkan terhadap alam semesta ini, saudara harus perhitungkan. Ya, kasih itu melampaui segala pengetahuan. Dan hubungannya dengan pengetahuan, saudara, memang semua pengetahuan itu kita harus melampauinya dengan kasih. Termasuk pengetahuan kita tentang firman. Ya, setiap kita pasti memahami bagaimana Yesus itu pasti ada perbedaan. Mungkin menurut saudara Yesus itu bagi saya seperti ini, bagi saya seperti ini. Mungkin menurut saudara Yesus itu ya yang di lukisan itu, yang wajahnya seperti itu. Kalau bagi saya ya bukan, itu lukisan manusia. Siapa yang tahu wajahnya seperti itu? Ya pakaiannya saja itu pakaian orang Yunani. Yesus itu orang Yahudi, pakaiannya selalu ada talitnya, ada ujung jumbainya 613. Yesus kan rabi, tidak mungkin dia tidak pakai itu. Tapi di antara itu semua tidak masalah. Yang penting adalah yang mengatasi perbedaan-perbedaan itu adalah kasih kita harus kasih agape. Ya saudara, saudara lihat gambar ini. Science, pengetahuan ya di sini ya. Bisa masukin handphone ya, gambar. Begitu banyaknya jenis pengetahuan saudara. Ya, bermacam-macam. Ada yang fisikawan, ini ya, gambar seperti ini kan, orang fisika, ini elektro, dan seterusnya. Anggap semua pengetahuan ada di sini. Satu-satunya pengetahuan yang sebetulnya hampir mustahil untuk dipelajari adalah teologi. Kenapa teologi hampir mustahil? Karena semua pengetahuan ini, misalnya biologi. Biologi itu bicara apa saudara? Bicara manusia mempelajari tumbuhan hewan kan? Ini manusia, dia mempelajari biologi, mempelajari pertumbuhan kecambah, pelajari hewan dan seterusnya. Ada lagi ilmu misalnya farmakologi yang mempelajari obat, ini manusia, dia mempelajari obat. Ada lagi misalnya antropologi, ini manusia mempelajari
secara sosial budaya, masih seimbang. Tetapi begitu ketemu dengan yang namanya teologi, itu seperti kita mempelajari sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita di atas melihat dari mikroskop, mempelajari Tuhan. Nah, Tuhan itu lebih besar dari kita. Itu seperti sesuatu yang mustahil. Jadi ini manusia, teologi mempelajari yang lebih besar dari dia. Satu-satunya cabang pengetahuan yang sebetulnya adalah hampir mustahil adalah teologi. Maka saudara harus mengerti, ketika orang beda pendapat dengan bagaimana mempelajari firman, sejauh dia tidak melenceng dari firman, jangan sampai bermusuhan. Saudara mengerti? Kasih itu harus melingkupi segala pengetahuan, utamanya teologi ini, karena disampaikan dalam mimbar. Bagaimana kita yang kecil bisa belajar tentang teos? Teologi kan teos dan logos. Teos itu Allah, logos itu ilmu. Di dalam logos itu selalu ada logika, selalu ada pertentangan. Kalau Yesus begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Oh, karena doktrin begini dan seterusnya. Itu semua harus di bawah kasih. Ya saudara, itu kata kuncinya. Kita lanjut ya, next slide. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasihnya apa saudara? Agape. Ini selalu saya ulang-ulang. Mungkin kita belum semua ingat atau belum semua tahu tentang jenis-jenis kasih. Saya sebentar ya, saya sampaikan ya di sini ya. Di dalam Alkitab saudara ada 4 jenis kasih. Yang pertama, kita mulai dari yang paling ini dulu ya, paling umum dulu. Ada namanya kasih eros. Kasih eros itu adalah ketika laki-laki dengan perempuan saling suka. Itu namanya kasih eros. Lalu kasih storge. Kasih storge adalah kasih persaudaraan. Ayah mengasihi anak, anak mengasihi kakak, adik dan seterusnya, itu kasih persaudaraan. Lalu kasih persahabatan. Itu adalah tidak ada hubungan darah, tetapi karena baik akhirnya bersahabat. Tetapi yang 3 ini, saudara, yang 3 saya sebutkan tadi, ini adalah kasih yang ada di dunia ini. Tidak perlu jadi orang Kristen sudah punya 3 kasih ini. Ini saudara harus pahami. Yang membedakan orang Kristen dengan orang-orang di luar Kristen, ya, yang Kristen yang sungguh-sungguh ya. Karena Kristen banyaknya Kristen ya, crash terus ya. Ini ya, saudara jangan sekali-kali jadi orang Kristen, bahaya ya. Di sana crash, di sini crash. 10 kali crash ya, 10 ya. Crash 10 ya. Jadi yang membedakan adalah kasih kita itu harus kasih agape itu loh saudara. Jadi sebetulnya saudara dan saya itu dipanggil terima kasih agape Yesus. Kita hidupi kasih agape, kita di dalam pokok anggur itu kita selamat. Udah titik itu. Masalahnya kasih agape itu adalah kasih apa? Kasih yang mengasihi sesama dan kasih yang mengasihi musuhnya. Bagaimana Yesus mengasihi muridnya sama dengan Yesus mengasihi orang yang menyalibkannya. Itulah kasih agape. Bagaimana saudara bisa mengasihi orang yang mencaci maki saudara dan saudara mengasihi orang yang mengasihi saudara dengan kasih yang sama. Itulah kasih yang sebenarnya Yesus ingin kita lakukan. Jadi nggak sepele ya, tapi betul-betul dalam. Kita kembali lagi ya ke tadi. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Lanjut saya. Ya, jadi persekutuan kita seperti ini. Persekutuan kita ini adalah sarana untuk kita belajar tentang Allah. Tetapi jangan sekedar tahu. Karena kalau sekedar tahu, iblis juga tahu. Saya sering kali katakan. Kalau sekedar tahu, iblis juga tahu. Tetapi harus sampai mengenal. Oke, lanjut. Nah, bicara tentang teologi, saudara, saya tidak mau mengupas banyak hal sebenarnya. Cuman ini menjadi dasar yang harus kita pegang adalah teologi itu kan seperti ini, saudara. Teologi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru.
Firman Tuhan katakan Matius 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Jadi saudara, Yesus itu datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat. Saudara harus tahu itu. Yesus datang untuk menggenapi. Lanjut ya. Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa saudara? Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi yang pertama, Yesus datang itu tidak meniadakan hukum Taurat. Tetapi yang kedua, Efesus menjelaskan, Yesus datang Saudara paham nggak bedanya meniadakan sama membatalkan? Bisa memahami nggak? Mas Eko, saya minta tolong ambil sertifikat saya, Mas Eko. Ini saya effort sekali nih, supaya kita memahami. Ini saudara gambar apa saudara? Ini sebuah sertifikat. Saudara terlihat nggak? Saudara terlihat nggak ini sertifikat atas nama siapa saudara? Bapak M. Sundoyo. Ini adalah sertifikat tanah klinik saudara. Jadi yang punya dulu Bapak M. Sundoyo. Lalu saudara lihat di sini. Ini siapa saudara yang punya sekarang? Ido Akbar. Ini nama Bapak Sundoyo ditiadakan nggak saudara? Nggak ditiadakan ya, masih di situ ya namanya. Tetapi dibatalkan nggak ini kepemilikannya? Pindah ke siapa saudara? Saudara memahami nggak di situ? Makasih. Ini adalah sebuah hukum. Sertifikat tanah ini sebuah hukum. Perjanjian itu saudara sebuah hukum, perjanjian baru, perjanjian lama. Taurat itu sebuah hukum. Jadi peraturan-peraturan dalam Taurat itu nggak boleh ditiadakan, tetap harus ditulis. Tetapi itu semua dibatalkan. Ya, Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah apa? Membatalkan Taurat dengan segala perintah. Segala, nggak ada yang ditinggal. Jadi kalau nama Bapak Sundoyo ini dihapus, bahaya. Kenapa bahaya? Luas tanahnya, tanggal berapa dibelinya pertama dan seterusnya, hilang datanya semua, nggak boleh. Tetap nama Bapak Sundoyo harus ada di sini. Begitu juga BPKB kendaraan, setahu saya nama yang pertama tetap di situ untuk menjelaskan kendaraan ini untuk menjelaskan tanah ini. Nah, perjanjian lama juga sama. Ingatin saya ya. Perjanjian lama juga sama, saudara. Tidak ditiadakan, tetap ditulis, tetapi dibatalkan. Ini ada perjanjian lama, ini ada perjanjian baru. Tadi tidak ditiadakan ya, jadi tetap ada, tetapi dibatalkan. Lanjut Eko. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kapan saudara? Sampai kepada zaman Yohanes. Jadi di sini ada Yohanes Pembaptis. Lalu di sini Yesus. Ini saya gambar Yesus di bawah, bukan berarti Yesus lebih rendah ya, bukan itu maknanya yang di sini. Nah, saudara, Yesus itu menggenapi seluruh hukum Taurat. Dari mulai dia lahir dibungkus kain lampin, karena domba-domba yang mau disembelih saudara dilahirkan di Bethlehem, di Migdal Eder, di situ menara kawanan domba. Yang mau dipersiapkan untuk persembahan itu dibungkus lampin saudara. Domba beneran domba lahir itu dibungkus lampin biar gak lecet. Yesus juga sama, lahir dibungkus lampin. Umur 12 tahun Yesus bar mitzvah, akhir balik dibawa ke bait suci. Dari situ Yesus sudah putus ceritanya di Alkitab. Umur 30 tahun baru dia lulus. Kenapa? Karena orang Yahudi kalau belum 30 tahun nggak boleh ngajar. Yesus juga sama, nggak boleh ada melakukan sesuatu yang dicatat di firman Tuhan sebelum dia umur 30 tahun. Dia selesai belajar, baru dia jadi rabi, jadi guru. Dia punya murid 12, baru dia mengajar. Banyak orang berpikir kemana Yesus ini dari umur 12 sampai 30 nggak lengkap nih Alkitabnya.
Itu orang yang nggak ngerti. Justru Yesus menggenapi hukum Taurat, maka dia 30 tahun baru boleh mengajar. Jadi kalau ada kitab-kitab lain yang Yesus buat mukjizat sebelum umur 30 tahun itu udah pasti salah. Ya saudara. Jadi menggenapi sampai pada Yohanes 4 ayat 2 berkata, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan muridnya, sampai kepada Yesus sendiri tidak membaptis, karena Yesus adalah suku apa saudara? Suku Yehuda. Yesus anak Daud, suku Yehuda. Yang boleh membaptis hanya suku Lewi. Yohanes Pembaptis tadi suku Lewi. Maka Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri tidak membaptis, Yohanes 4 ayat 2. Tetapi muridnya membaptis, karena muridnya pelayan perjanjian baru. Jadi saudara mengerti di sini, salib itu saudara, salib itu menggenapi matinya Yesus, dan dengan matinya sebagai manusia, ia membatalkan hukum Torah dengan segala ketentuan dan peraturan di dalamnya. Saudara sampai sini memahami? Kembali lagi ke Efesus tadi, kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Nah, saudara lihat di sini. Kita buka di Ulangan ya. Ulangan pasal 14 ayat 8, saudara. Saudara baca di sini ya. Ini peraturan Taurat dengan segala ketentuannya. Apa saudara? Yang saya lingkari ini saudara? Boleh nggak makan babi saudara? Kenapa boleh? Karena Yesus sudah mati membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, maka saudara boleh makan. Nah saudara ini dari dulu makan jojong aja, tapi ada belum ngerti juga nih kenapa boleh kan? Enak pak, makan aja. Tapi sekarang saudara lebih mantap lagi, memang boleh karena sudah dibatalkan. Ngerti ya saudara ya? Begitu juga ayat selanjutnya. Ini kan Torah itu ada 5 kitab. Pertama itu Torah, kitab para nabi, selanjutnya sampai Maleakhi. Jadi Tuhan membatalkan itu semua. Lalu selanjutnya saudara, ayat 9. Yang boleh dimakan adalah apa kalau hewan laut saudara? Yang bersirip, bersisik. Tapi kalau nggak bersirip bersisik nggak boleh. Jadi orang Yahudi itu sampai dengan sekarang nggak makan udang, nggak makan lobster, tidak makan cumi-cumi karena tidak ada sirip, tidak ada sisik, tidak makan ikan lele. Itu saudara. Nah, terus kita lihat terus sampai bawah. Makan burung juga. Kalau burung Raja Wali, burung elang, apalagi nih, burung gagak tidak boleh. Tapi kalau burung-burung lain boleh. Nah ini semua sebetulnya adalah sebuah metafora saudara. Kita lanjutkan terus. Nah yang saya jelaskan adalah dari ayat 8 terus sampai ayat 22. Ayat 22 ini kan tentang perpuluhan. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih. Yang jadi persoalan yang saya kritisi adalah kita bisa dengan mudah makan babi, dulu nggak boleh, sekarang boleh karena sudah dibatalkan. Tetapi tidak ada yang berani nyampaikan ayat 22-nya dulu harus kasih 10%, sekarang nggak harus. Turun ngerti kan? Kemarin saya singgung ini. Ini saya kasih dasar yang paling dasar. Jadi masih satu perikop itu kita harus fair. Yesus mati membatalkan segala ketentuan dalam hukum Torah. Lalu saudara berpikir, loh Mas Ido ini nggak seneng nih kalau ada orang kasih perpuluhan. Itu juga salah. Kemarin saudara dengar saya khotbah, saya seneng kalau saudara kasih persepuluhan biar gereja uangnya banyak. Tapi maksud saya begini saudara, yang harus kita ketahui itu adalah gini saudara. Saya hampir tiap minggu tuh WA bendahara, gimana keuangan gereja? Ini bendahara, gimana defisit enggak, saldonya berapa? Nah saudara coba pikir, kalau saya menanyakan berarti saya kan menginginkan gereja ini uangnya banyak, betul enggak? Mungkin nggak saya berpikir saya menanyakan terus, tapi saya nggak seneng kalau orang kasih perpuluhan. Sekaya apa saya kok sampai sebodoh itu gitu ya? Saya perhatikan uang gereja, tapi saya nggak seneng kalau orang kasih uang ke gereja, kan nggak mungkin.
Yang saya beritahu adalah pemahamannya yang betul. Maka kita lihat bagaimana cara kita memberikan persembahan, diaturnya di mana. Kita lihat saudara tulisan Paulus ya. 2 Korintus 9 ayat 6. Nah, kita buka nih. Ini kita memberikan persembahan dasarnya harus dari sini saudara. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama, ada di depan sini. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, saya tulis lagi. Orang yang menabur sedikit, jadi menabur sedikit, menuainya berapa? Banyak atau sedikit saudara? Sedikit. Menabur banyak, menuainya banyak atau sedikit? Banyak. Tidak menabur, tidak menuai. Kalau tidak menabur gimana? Menuai apa tidak menuai? Ya saudara, kalau nggak nabur, kita lihat nih firman-Nya. 2 Korintus pasal 9. Kita tarik ke atas terus. Pengumpulan uang untuk ternyata saat itu saudara, jemaat di Yerusalem, orang Yahudi yang Kristen itu begitu miskin, dijajah oleh Roma, diasingkan oleh saudara-saudara Yahudinya karena dia memilih ikut Yesus, begitu miskin. Jadi mereka nggak nabur. Justru jemaat di Korintus yang Paulus katakan, camkanlah kalau kamu nabur banyak, kalau mau banyak, nabur dikit, mau dikit. Yang nggak menabur malah dikasih. Ini kan nggak nabur jemaat di Yerusalem karena saking miskinnya. Gereja itu harus pakai prinsip ini, saudara. Beda lagi kalau saudara punya benih banyak, sengaja saudara nggak mau tabur. Saudara kalau punya 1 hektar lahan jagung, harusnya berapa kantong saudara? 4. Terus saudara punya benih 8. Tanahnya juga ada 2 hektar. Sengaja saudara tabur benih cuma 4. Yang 4 lagi gimana saudara? Busuk kan? Musim berikutnya tetap gak ditabur benihnya, musim berikutnya tetap gak ditabur, ya busuk. Jadi saudara yang punya benih banyak, ya tabur harus banyak. Yang punya benih sedikit, ya tetap ditabur benihnya. Yang gak punya benih, jangan kecil hati. Itulah gereja harus melihat mana jemaat yang untuk makan aja sulit, gereja yang harus kasih. Maka saya bilang, kalau pas gereja defisit, kebaktian rumah tangga di rumah mana, kira-kira gak ada konsumsi, saya bilang hubungi saya, hubungi siapa. Yang pasti ada orang yang mau memberi taburan benih itu. Gereja harus melihat di situ. Saudara yang rajin kasih persepuluhan, ya boleh saudara kasih. Tapi saudara tanya dulu Roh Kudus dalam hati saudara, benar nggak saudara harus kasih 10%? Jangan-jangan benih saudara berlimpah. Sebetulnya yang Tuhan inginkan saudara kasih 20%. Jangan-jangan yang Tuhan inginkan saudara kasih 30%. Jadi hukum perjanjian baru itu seperti itu saudara. Saya udah kasih perpuluhan 10% dari saya muda. Jangan-jangan Tuhan bukan suruh kamu 10%, jangan-jangan 5% aja. Yang 5%-nya kamu kasih tetangga kamu, ada yang susah makan. Itu sepupu kamu sekolahnya susah, uangnya nunggak. Jangan-jangan itu yang Tuhan suruh. Bahkan bisa jadi Tuhan memang kamu bukan untuk memberi. Nggak usah kasih, nggak apa-apa. Yang penting kamu menabur apa? Ketaatan. Jadi saudara jemaat di Yerusalem ini gimana? Apa yang ditabur? Yang ditabur ketaatan. Yang miskin, dijajah Roma, diasingkan oleh bangsa-bangsanya karena dia percaya Yesus. Lalu Paulus kasih perintah ke jemaat di Korintus, ayo kita bantu saudara yang di Yerusalem. Yang nabur banyak akan menuai banyak, nabur dikit menuai sedikit. Yang tidak menabur seperti jemaat di Yerusalem dapat bantuan karena mereka menabur ketaatan. Jadi saudara mengerti, di gereja kita harus seperti itu konsepnya. Yang nabur banyak, punya benih banyak, wajib nabur banyak. Jangan disimpan benihnya, nanti busuk.
Yang punya benih sedikit, tabur sedikit. Yang tidak punya benih, tabur ketaatan. Kita tetap jadi satu komunitas, itu ketaatan di situ. Jadi saudara paham ya? Itu loh yang saya ingin tekankan kepada kita semua. Jadi benar-benar tanya kepada Roh Kudus, sebetulnya saya itu harus menabur berapa? Itu. Amin saudara? Kita itu dipersiapkan untuk menjadi pelayan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama itu penuh dengan metafora. Kenapa saudara tidak boleh makan babi? Kenapa di saat itu nggak boleh makan babi? Karena babi itu saudara kan kotor. Misalnya dimandiin, dicuci bersih, dia kembali lagi loh ke kubangannya, kotor lagi. Artinya saudara itu sebagai pelayan perjanjian baru, kalau sudah disucikan dari dosa, sudah diampuni semua, jangan berbuat dosa lagi, jangan kembali ke kotoran lagi. Itu kan maksudnya. Lalu kenapa nggak boleh makan anjing mas itu? Anjing juga sama saudara, muntahnya dimakan, kotorannya sendiri aja dimakan. Nah saudara sebagai orang yang sudah ditebus Yesus, sudah disucikan, jangan dimasukkan lagi dosa-dosa itu ke tubuh saudara. Jangan dilakukan lagi. Itu artinya. Kenapa nggak boleh makan ikan yang nggak bersisik? Kenapa nggak bisa makan ikan lele? Bolehnya mujair dan seterusnya. Ya saudara bisa tahu makanan ikan lele sama ikan mujair mana lebih bersih? Mana saudara? Mujair. Yang bersisik lebih bersih. Itu semua makna juga saudara. Bagaimana saudara hidup itu masukkan ke badan saudara sesuatu yang bersih yang tidak najis. Jadi perjanjian lama itu penuh dengan metafora. Tetapi perjanjian baru sebagai pelayan perjanjian baru ialah membuat kami juga sang pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis, ya, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi saudara dan saya itu dari hukum roh saudara. Apa itu hukum roh saudara? 1 Yohanes Yohanes 4 ayat 24 berkata apa saudara? Yohanes 4 ayat 24 saudara boleh buka. Dikatakan di sini Allah adalah roh. Lalu 1 Yohanes 4 ayat 8 Allah adalah kasih. Allah sama dengan roh, Allah sama dengan kasih. Roh yang dimaksud di sini juga adalah kasih. Maka saya sering katakan ketika saudara mendengar kata kepenuhan roh, artinya itu adalah orang-orang yang kepenuhan kasih. Ketika saudara mengerti buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh adalah buah roh ya, bukan buah-buah roh itu kita sering salah. Buah roh itu ada 9, tapi buah satu buah 9 rasa itu maksudnya. Jadi begitu orang agape punya 9 ya. Buah roh adalah buah kasih. Jadi kita ini pelayan perjanjian baru dari hukum kasih. Itu esensinya di situ saudara. Jadi sekali lagi saudara jadi murid Yesus, kita periksa saya itu sudah mengasihi semua orang belum? Saya masih punya musuh enggak? Saya masih sering sakit hati enggak? Kalau masih kita koreksi, jangan-jangan saya belum sungguh-sungguh. Oke lanjut Baik. Roma 10 saudara. Ini adalah penjelasan Paulus pada jemaat di Roma. Jadi Paulus itu berkata begini, saya itu punya saudara-saudara saya sesama orang Farisi, mereka itu giat kepada Allah, tetapi pengertiannya itu masih salah. Nah, saya rindu mereka itu berubah. Nah, ini juga saudara yang seringkali kita harus ketahui. Saudara dan saya ini kan orang yang giat di dalam Tuhan, benar nggak? Tiap minggu ke gereja, benar nggak? Berarti saudara ada rasa giat nggak untuk Tuhan? Tetapi pengertian saudara itu belum tentu betul. Maka saudara harus belajar. Ya, ayat 2 kita katakan ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk
Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Lanjut Eko. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut pada kebenaran Allah. Jadi pentingnya kita belajar itu supaya kita tidak hanya giat. Kita giat persembahan, giat ke gereja, tapi kita tidak mengerti ternyata saya itu harus mengasihi. Maka saudara, kalau saudara cari kata ibadah di Alkitab, ibadah yang sejati, mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahannya, persembahkan aku ungu sebagai persembahan yang hidup yang kudus, itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah selalu seperti itu. Tidak ada ibadah yang sejati adalah hari Minggu ke gereja, itu tidak ada. Saudara cari ayat itu tidak akan ada ibadah yang sejati hari Minggu ke gereja. Hari Minggu ini saudara isi bensin, Senin sampai Sabtu saudara keliling, mengelilingkan, menyatakan kasih Yesus. Nah kita dari kecil kan nggak seperti itu. Saya hari Minggu ibadah, udah siang pulang tidur, udah Senin biasa, Selasa biasa, Sabtu, Minggu, terus Minggu ke gereja lagi, terus nggak akan ada perubahan hidupnya. Karena tidak memahami apa namanya ibadah sejati. Ya, kalau saya pecah lagi dari kata ibadah itu, yang ibadah atau bahasa ini kan apodah ya, apodah berasal dari kata ebed, ya, apodah itu ibadah, ini bahasa Ibrani, apodah itu bahasa Arabnya ibadah. Nah, apodah ini berasal dari kata apa saudara? Ebed, ebed, apodah. Ebed ini artinya apa saudara? Hamba. Jadi saudara itu dikatakan beribadah kalau saudara menuruti siapa? Menuruti Tuhan. Karena saudara jadi hamba. Kenapa disebut hamba? Karena punya Tuhan, punya majikan. Kalau nggak punya majikan bukan disebut hamba. Saudara itu menuruti perintah Tuhan, Tuhan itu Tuhan Yesus, baru saudara disebut hamba yang sedang beribadah. Tapi kenyataannya dalam hidup kita sehari-hari, kita yang jadi tuannya, Yesus yang jadi hambanya. Jadi Tuhan Yesus yang beribadah sama saudara. Benar gak begitu kenyataannya? Iya kan? Jadi siapa yang jadi tuannya? Kan Tuhan Yesus, kita kan hambanya. Tapi disuruh mengasihi, kita malas. Disuruh mengampuni, protes. Jadi saudara, mulai sekarang mesti bertobat. Jadilah hamba-hamba yang setia. Lanjut ayo. Ya, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, kita sudah memahami. Lanjut. Lanjut ayo. Ini menarik sekali saudara. Ketika saudara mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan, kita pasti berkata saya punya iman. Itu memang betul. Karena tanpa ada Roh Kudus, tidak seorang pun bisa berkata Yesus adalah Tuhan. Tetapi Petrus menjelaskan, iman itu harus ditambahkan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan. Satu-satu ya. Jadi Petrus katakan imanmu itu tadi harus ditambah apa? Kebajikan. Dan kepada kebajikan ditambah apa? Pengetahuan, ilmu, pengetahuan. Jadi harus belajar teologi tadi supaya kita tidak cuma giat tetapi punya sasaran. Lanjut Eko. Dan kepada pengetahuan apa saudara? Penguasaan diri. Misalnya nih seperti saya nih, sudah tahu sesuatu nih, terus saya bilang dengan sombong gitu ya, wah ini nggak benar, ini nggak benar, ini nggak benar. Nah itu nggak boleh juga. Harus penguasaan diri. Saya sampaikan kepada saudara ini pelan-pelan kan, tidak menghakimi saudara sama sekali dong. Nah, penguasaan diri, saudara menerima, saya menerima. Lanjut Eko. Tadi sebelum ini kepada penguasaan diri ditambahkan apa saudara? Ketekunan. Jadi harus tekun belajar, tekun berbuat kebajikan, tekun penguasaan diri. Kepada ketekunan ditambahkan apa? Kesalehan.
Terus lanjut. Dan kepada kasih lain ditambah apa saudara? Kasih akan saudara-saudara. Ini dalam bahasa aslinya Philadelphia, masih berhubungan dengan kasih filia, ditambahkan filia. Lalu kepada kasih akan saudara-saudara akan semua orang. Di situ agape. Ya, kita cek supaya nggak salah. 2 Petrus 1 ayat 17 itu ayat 7. Dan ditambah dengan kasih akan semua orang. Agape. Jadi berakhir lagi di agape, saudara. Jadi saudara punya iman itu akarnya, dasarnya, bahkan ditambah terus sampai saudara agape kepada semua orang. Sido ini bicara tentang agape terus. Dia nggak tahu besok saya mau makan apa, saya aja masih bingung. Anak saya butuh biaya sekolah dan seterusnya. Apalah artinya agape? Mungkin ada di antara kita yang punya perasaan begitu. Saudara, itulah yang mendorong saya. Kenapa enggak sih setiap habis persekutuan begini ngobrol, ngopi, ngeteh, makan bareng, ya kan? Supaya saudara punya tempat berbagi cerita gitu loh. Saudara bisa pilih mana di antara semua saudara ini yang bisa jaga rahasia, yang bisa diajak tukar pikiran dan seterusnya. Justru itulah agape di situ. Mas Ido, saya tuh orang tua saya tuh lagi sakit loh, gini. Oh, di mana? Di sana. Oh ya udah ya kita ke sana. Itu yang namanya agape begitu. Orang lain aja saya kunjungi loh, saudara. Saudara, seandainya nggak punya beras untuk makan, orang lain aja beberapa kita kasih makan loh, saudara. Bahkan kasih beras, kasih telur. Nggak mungkin kita ini nggak memperhatikan. Tetapi kita ini belum terbiasa saling memperhatikan. Ya kan, saudara? Seandainya dibalik saya yang nggak punya makanan, saudara pasti nggak keberatan datang ke rumah saya ngasih makanan. Saya jamin. Tapi kan nggak tahu aja, ya kan? Nah, bagaimana supaya kita sebagai komunitas itu hidup dalam kasih agape itu tadi? Supaya jangan hanya persekutuan seperti ini pulang selesai, jangan. Gimana anakmu kuliahnya gimana? Sekarang semester berapa? Kerja di mana? Ya, wah aku sedang sulit begini dan seterusnya. Jangan dipikir dulu nggak bisa kasih solusi. Kita semua ini kan kalau bersatu semua bisa dikerjakan. Amin. Jangan merasa sendiri dulu. Kita harus bersama-sama. Gereja kita loh namanya gereja GKMI Agape. Ya kan? Gereja di mana? Di Agape. Oh, kalau orang yang nanti, wah enak ya di sana ya. Gitu saudara. Nah, saudara enak nggak di GKMI Agape? Benar, enak. Ya, puji Tuhan. Proses ya, puji Tuhan. Saya itu benar-benar pengen ayolah kita jadi jemaat Tuhan yang agape gitu loh. Ya tentu saja ada rahasia yang mungkin tidak boleh diceritakan, tetapi secara garis besarnya ayo dong sama-sama kita. Ya, wah saya itu udah sebulan ini nganggur loh Mas Ido. Kenapa kok nganggur? Ya cari kerjaan nggak ada. Mau nggak misalnya saya ada kerjaan ngecek di klinik? Iya mau ya. Itu kan bentuk agape ya kan. Kalau nggak begitu, dari mana kita bisa tahu kalau nggak saling ngobrol? Ya kan? Aduh Mas Ido, saya nggak punya beras loh. Ya udah, kita tanya bendahara gereja, ada nggak selalu beli beras? Oh ada, nggak bisa. Kalau nggak ada gimana? Coba kita tanya siapa yang bisa ini. Itu kan agape begitu, saudara. Ya, maka saya rindu ya gereja ini. Coba di depan ada Mbak Jono loh. Gereja ini ngasih beras nggak coba ke Mbak Jono? Ya. Udah ngasih belum? Belum kan? Saya ngasih saudara. Ini bukan sombong, supaya memberi contoh. Saya kasih pribadi. Tapi gereja ini harus kasih secara organisasi. Ya nggak jelas siapa yang memperhatikan coba. Ya kan? Jadi kita nggak berteori, kita nggak lagi berteori, kita betul-betul siapa lagi kira-kira yang susah. Seperti itu saudara. Barulah kita jadi murid Yesus. Saudara mau jadi orang yang punya kasih agape nggak sih? Mau kan?
Istri saudara sudah saudara ampuni belum? Suami saudara sudah diampuni belum? Belajar. Agape itu adalah mengasihi musuh. Musuh kita adalah orang seisi rumah kita, ya kan? Jadi untuk perpuluhan clear ya, saudara mau kasih 10%, puji Tuhan. Tapi tanya Tuhan, jikalau Tuhan ingin saudara kasih 20%, jangan keraskan hati saudara, kasih 20%. Jikalau Tuhan bilang kamu urusi saja anakmu, kamu belum bisa kasih untuk gereja, puji Tuhan saudara bisa tabur kesetiaan saudara pada Tuhan. Jadi semua itu tidak diatur lagi dari hukum yang tertulis, tapi dari roh yang ada dalam hati saudara ini. Roh Kudus dulu saudara tanya, saya tuh harus kasih persembahan berapa ya. Nah, Ulangan 26 ayat 12 ini juga saudara supaya kita mengerti ya. Apabila dalam tahun yang ketiga persembahan perpuluhan kau sudah selesai mengambil, terus maka haruskah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda. Kalau mau dilakukan 10% itu, ini juga harus dilakukan kan? Gereja mana yang rajin perpuluhan tapi terus janda yatim semua diurusi? Jarang saya dengar. Jadi kita tuh mau ikut yang mana? Mau ikut hukum yang tertulisnya juga nggak lengkap diikuti. Mau ikut yang tidak tertulis hukum kasih juga tidak sungguh-sungguh. Coba saudara. Ini kan Ulangan 26 ayat 12. Kalau kasih perpuluhan, kasih ke orang Lewi, kasih ke pelayan Tuhan ya di bait suci. Lalu kasih ke apa? Orang asing, pendatang yang tidak punya rumah. Kasih ke anak yatim, kasih kepada janda, supaya mereka dapat makan. Maka saya senang kita sudah 1 bulan sekali di panti asuhan. Itu supaya merangsang kita, saudara. Jadi sekali lagi, jangan ada yang bilang saya anti perpuluhan. Tidak pernah saya anti perpuluhan. Tapi saya sering katakan, tanya Tuhan, benar enggak kamu disuruh kasih perpuluhan? Bisa jadi 5% aja, karena kamu punya orang tua yang mesti kamu kasih uang 5%-nya. Karena kamu punya tetangga mbak-mbak yang tidak ada yang kasih makan, kamu harus kasih makan di situ. Bisa jadi kamu harus dikasih 40%, karena kamu punya benih banyak, anak muda selesai sekolah, nggak punya tanggungan, kasih ke Tuhan. Tanya dalam hati kita masing-masing. Menurut saudara, benar nggak yang saya sampaikan? Yesus telah mati membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan. Jadi secara tekstual nggak menyalahi, secara kontekstual betul, secara biblikal, secara Alkitab, secara keseluruhan sudah saya kupas. Ini loh Yesus orang Yahuda, hukum Taurat sampai pada zaman Yohanes. Kita jadi pelayan perjanjian baru yang hidup menurut hukum Roh. Secara biblikal kita kupas secara lengkap. Jadi mulai sekarang kalau saudara lihat gereja defisit, ya saudara tanya hati saudara. Kalau ada beli, saudara tabur. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Orang lain akan menabur. Saudara tabur kesetiaan. Bener kan? Jadi jangan ada beban, jangan ada sombong. Wah ini gereja kalau nggak saya kasih, pasti defisit terus. Ya, itu namanya sombong. Itu bukan pelayan perjanjian baru. Pelayan perjanjian baru adalah hidup dalam kasih agape. Saudara mau menjadi pelayan perjanjian baru? Amin. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Jadi sebetulnya jemaat yang mengenal Tuhan, jemaat yang mengenal Yesus dengan betul, itu punya iman, punya kebajikan, punya pengendalian diri, pengetahuan, kesalehan, sampai pada akhirnya jemaat itu punya kasih agape, baru disebut dia pengenalan akan Yesusnya penuh. Kalau belum, masih cekcok sana sini, mengenali Yesusnya masih setengah-setengah. Imannya itu masih iman untuk diri sendiri, saudara. Jadi iman itu, saudara, ini saudara beriman. Saya beriman tahun ini saya punya motor. Berarti kan untuk saya iman. Saya beriman tahun ini saya membeli ini. Saya beriman terus. Saya beriman ini terus.
Loh, ini iman apa imin ini kok membawa kepada keegoisan? Jangan-jangan bukan iman tapi imin. Iman akan membawa saudara kepada kasih agape. Kalau membawa kepada keegoisan saudara, itu namanya imin. Imin itu saudaranya ingin, jadi keinginan. Jadi iman dengan keinginan itu kadang-kala disamakan. Bukan iman kan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan kan? Ya, tapi jadinya egois terus. Padahal Tuhan katakan iman itu harus berdasar kepada kasih dan berakar dalam kasih agape. Jadi saya beriman, saya bisa membantu saudara saya. Saya beriman, ada orang sakit, saya akan kunjungi. Dengan itu maka saudara akan diberkati. Amin, saudara. Jadi kasih Yesus itu bukan kasih teori yang kita pelajari begitu, bukan. Kasih yang dilakukan, mula-mula kepada keluarga, pada saudara seiman, pada semua orang. Lanjut ya. Nah, makanya 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak agape, sebetulnya dia tidak mengenal Allah. Yohanes 1 ayat 10 katakan, Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak mengenal dia. Jadi Yohanes itu katakan, ini dunia, Yesus itu datang, tetapi orang-orang di dunia ini tidak mengenal, tidak kenal dengan Yesus. Dia datang kepada milik kepunyaannya, ya. Yohanes 1 ayat 10, ia telah di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia ini tidak mengenalnya. Siapa yang mengenal Yesus? Jawabannya 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Tapi kalau dia mengasihi, dia mengenal Allah. Jadi kalau saudara belum punya kasih agape, sebetulnya Yesus datang, saudara nggak kenal, saudara masuk di sini. Jadi kalau saudara sampai dengan sekarang masih membenci, tidak mengampuni, tidak peduli orang susah, tidak peduli orang sakit, saudara cuek, sebetulnya saudara belum mengenal Yesus. Sebetulnya itu Yesus datang ke dunia, saudara termasuk orang yang belum kenal. Karena setiap kali firman ditabuk, saudara nggak kenal, gitu saudara. Jadi kesimpulannya saudara kasih saya kesempatan dari pagi sampai sore itu pasti selalu kasih agape yang saya bisa sampaikan. Selalu kasih agape. Kesimpulannya pasti saudara sudah bisa tebaknya, pasti kasih agape lagi. Tetapi itulah memang yang harus kita lakukan. Ya, kita akan baca bersama-sama Yohanes 17 20 sampai 26. Saya panggil dari sini. Ayat 20 saudara bersama-sama ada di depan sini. 1 2 3. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Tuhan Yesus sebelum berangkat ke surga dia berdoa kepada Allah Bapa. Tapi doanya bukan hanya untuk yang di situ, tetapi untuk nanti kalau ada orang yang percaya kepada pemberitaan Injil itu. Doanya apa? Nomor 21 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus di dalam kasihnya Bapa, kasihnya Bapa ada di dalam Yesus, dan mereka, maksudnya kita, dan kita ada di dalam kasihnya Yesus. Dengan begitu dunia akan tahu bahwa Bapa mengutus aku. Jadi penginjilan itu membuat dunia tahu kalau Yesus adalah dari sorga, itu kalau kita di dalam Yesus. Jadi kalau saudara punya kasih agape yang melimpah, dengan sendirinya dunia akan tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar. Itulah penginjilan. Itulah yang harus kita lakukan setiap hari. Maka saya nggak ada capek-capeknya saya bersama tim, ayo kita kasih kunjungi orang sakit, kita perhatikan. Karena hanya dengan begitu salah satunya adalah dunia akan tahu kalau saya ini punya kasih agape. Itulah penginjilan yang saya lakukan. Sehebat apapun saya khotbah,
ada orang sakit saya nggak mau datang, ya gugur. Berarti saya itu sebenarnya nggak punya kasih. Ya kan saudara? Sehebat apapun saudara hafal firman, saudara tidak mengampuni, ya gugur. Sebetulnya saudara nggak punya kasih. Mau saudara hafal dari Kejadian sampai Wahyu pun gugur. Saudara nggak punya kasih. Maka saudara kasih agape itu, ayolah kita hidupi sama-sama. Ya, biarpun sulit kita ampuni sesama kita. Yang menyakitkan, dia sudah nyakiti saya, mau saya ampuni lagi, berat Pak. Justru kalau kamu ampuni terus dia berubah, kamu bisa mengasihi, itu masih kasih biasa. Kasih agape itu justru karena dia sudah kamu ampuni, dia masih terus-terusan begitu, kamu mengampuni, itulah sebetulnya kamu punya kasih agape. Jadi bersyukur loh saudara, kalau saudara mengenal orang yang seperti itu. Sudah diampuni masih ngomongin saya lagi, sudah dikasih penjelasan masih kita diomongin, sudah diampuni kita masih disalahkan. Saudara bersyukur betul. Itulah saudara punya kasih agape. Amin. Lanjut ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti aku mengasihi mereka. Langsung ayat ke-26, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Jadi dibolak-balik supaya kasih yang ada di dalam Yesus ada di dalam mereka, supaya ada di dalam jemaat GKMI Agape, supaya kasih Yesus ada di jemaat Agape. Barulah jemaat Agape ini disebut menginjil, karena dunia akan tahu kalau aku dari surga, kalau jemaat Agape mengasihi, mengampuni, memberkati. Amin. Maka jangan puas, ini saya matikan aja, itu udah keluar. Maka jangan puas hanya bernyanyi dan bernyanyi, tapi tidak sungguh-sungguh. Maka saudara, saya pernah katakan kan, ya tempoh hari di LPF ya, kita ini kan seringkali bernyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan apa? Dengan segenap hati. Langsung kepada refnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Stop dulu. Tapi siang dan malam kan kita sibuk kerja. Kita nggak merenungkan firman. Berarti kan bohong dong kita. Enggak, Mas, itu saya tuh merenungkan siang dan malam. Oh ya, oke. Lanjut lagunya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, saya merenungkan, saya sendiri merenungkan siang dan malam. Tapi saya pikir-pikir, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Berat juga ya, kayaknya enggak juga. Saya masih sering enggak pegang perintah Yesus, enggak melakukan juga. Jadi saudara masih merenungkan aja, diterusin lagunya aja, kita masih belum tentu betul lagu itu. Berarti ketika kita nyanyi lagu itu, malaikat dari surga coret lagu pertama gagal, ya kan? Pindah lagu kedua, apa saudara misalnya? Ku bersyukur Bapa, tapi tiap hari ternyata bersungut-sungut. Coret lagi lagu kedua. Lagu berikutnya ya saudara, lagu apa saudara? Ojo gampang sambat. Langsung baru mulai intro, baru mulai ngomongin, coret lagi. Dari 6 lagu ternyata dicoret semua sama malaikat. Ini nggak sesuai ini sama hari Senin sampai hari Sabtu. Ini nggak sesuai, ini nggak sesuai. Nggak usah nyanyi dong. Saya pun sama. Bisa-bisa saya nggak berani nyanyi. Maka saudara butuh kesadaran. Setiap saudara nyanyi begitu, merenungkan firman, saudara minta ampun, Tuhan, saya belum bisa, beri saya kekuatan. Saya mau. Saudara tetap nyanyi, jangan nggak nyanyi. Kasihan ini musik udah latihan nggak ada yang nyanyi, ya kan? Nanti kalau gitu lagunya diganti lagu Kingkong, lagu semua biar saya nyanyi dong kita. Jangan. Tetap dinyanyikan, tapi maksud saya saudara koreksi dalam hati saudara gitu loh, supaya jangan setiap
Setiap minggu kita nyanyi, setiap minggu juga kita berbohong. Jangan. Setiap minggu kita bernyanyi, setiap minggu saya belum bisa melakukan, tapi setiap minggu saya bertobat. Gitu loh. Jadi setiap minggu ada perbaikan. Itulah namanya kekristenan. Maka saudara, dalam kitab Wahyu, ini penutup ya. Dalam kitab Wahyu, saudara, Wahyu pasal 19, saya bacakan. Wahyu pasal 19 ayat 6. Lalu aku mendengar suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi pada akhir zaman nanti orang seperti guru bernyanyi memuji Tuhan, angkat tangan memuji Tuhan. Maka tidak mungkin saya nanti angkat tangan, karena saya tahu dalam kitab Wahyu nanti kita orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan angkat tangan memuji Tuhan. Tetapi kalau dilanjutkan terus ayat ke-8, Wahyu 19 ayat ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi yang mengangkat tangan dalam kerajaan surga, yang memuji Tuhan seperti desau air bah, itu orang-orang yang perbuatannya perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya, ayat 8 ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Amin, saudara. Jadi bagaimana supaya lagu yang kita nyanyikan itu betul-betul nanti kita nyanyi angkat tangan di dalam kerajaan surga, tidak hanya sekedar nyanyi di mulut kita. Jadi perlu pertobatan terus. Sebentar nanti kita ada fellowship ya, bersama-sama kita makan bareng, ngobrol, apa saudara berbagi kasih dan seterusnya. Dalam kitab Wahyu itu saudara ditulis begini, saudara. Orang-orang yang dipilih Tuhan akan dimateraikan di dalam dahinya, di dalam di lengannya. Ini bukan materai antikristus ya, beda lagi ya. Jadi orang-orang pilihan Tuhan akan dimateraikan di dahi mereka. Kalau saudara membaca Ulangan pasal 6 ayat 4, itu kan Shema Israel, Adonai Elohim Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5-nya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Terus ayat 8-nya, tuliskanlah itu pada tanganmu dan ikatkan itu pada dahimu. Jadi saudara, sebenarnya kitab Wahyu yang mengatakan nanti orang-orang itu yang dimateraikan Allah ini adalah milik Allah. Itu adalah orang-orang yang punya kasih agape, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Dalam metafora orang Yahudi itu ditulis ayatnya, digulung di kertas, masukin ke kotak, diikat di kepala, ditaruh di tangan. Itu namanya tefillin ya, saya cari sebentar. Nah, saudara lihat yang di kepala itu, saudara, itu biasanya tulisannya Ulangan 6 ayat 4. Yang di tangan juga sama, kasihlah Tuhan Allahmu. Jadi Wahyu 22 ayat 4. Nah, dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi saudara, saya percaya bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, sekali lagi perjanjian lama adalah sebuah metafora. Jadi tuliskan itu di dahi, tuliskan itu di tangan. Artinya perbuatan kita, pikiran kita, itu Ulangan 6 ayat 4 tadi, kasihlah Tuhan Allahmu tadi dengan segenap hati, jiwa dan perbuatanmu tadi. Nah, dari situlah dan mereka akan melihat dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi orang-orang yang dimateraikan sampai kepada akhir zaman nanti, ya orang-orang yang mengasihi tadi. Dalam perjanjian lama dibuat metaforanya, ditulis di kertas, masukin ke kotak, tempel di dahi, lilit di tangan. Sebagai pelayan perjanjian baru, kita melakukan itu. Jadi tangan kita ini untuk memberi kasih, pikiran kita untuk memberi kasih, sampai bertemu di surga nanti, saudara. Amin. Ya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, kita nyanyi itu ya. Jadi ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.